Jadi bedanya Advent dengan itu seluruh Tambunan karismatik itu kan menggunakan akal otaknya lagi menambah-nambah ajar Alkitab. Padahal maksud dan tujuan Alkitab itu kan hanya untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menjelaskan dirinya saya laki-laki atau perempuan, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, perdebatan antara pendeta Luga Tambunan ya, Nabi Luga ya, nabinya orang Kristen, versus pendeta Lamsenebaho ya, yang dimana mereka berdua berebut siapa Tuhan mereka. Kalau biasanya yang direbutkan itu siapa Tuhan mereka ya, Yesus atau Bapa, anak atau Bapa. Tapi kali ini yang diperebutkan oleh mereka berdua ya, ini tentang gender gender Tuhan ya. Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Nah ini pokoknya lucu kamu muslimin ya. Kalau seandainya pun nanti antum ya, kamu muslimin ini antum nonton pasti akan tertawa ngakak kalaupun mengerti alur ceritanya ya. Pokoknya di dalam kekristenan itu ya lucu selucu-lucunya ya. Di sini maka mereka ini kepedean dengan keselamatan ya. Pasti selamat jika mana menjadi Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan ya, dan menjadikan Yesus itu juru selamat, dan mereka tuh pasti masuk surga. Dari sini maka jangankan masuk surga ya, dari pihak siapa Tuhannya saja mereka bingung ya. Terus masalah gender lagi ini sekarang nih ya, Tuhan laki-laki atau perempuan pun mereka bingung. Yang satu tidak tahu laki-laki atau perempuan, tapi yang satunya dengan PD-nya saya Tuhannya itu laki-laki dan ganteng. Inilah akibat ya kaum muslimin, akibat dari apa namanya, jika Tuhan diserupakan dengan makhluk ini ya, seperti ini akhirnya ya, maka beruntunglah kita ketika kita menjadi seorang muslim ya. Dan di dalam Islam itu ada ilmu pasti ya, bahwasanya Allah itu tidak berwujud ya, dan Allah pun tidak dapat dilihat, Allah pun tidak dapat kita dengar suaranya ya. Tidak seperti ketika saya Kristen ya, saya Kristen dulu meyakini bahwasanya Tuhan Kristen itu memang laki-laki, tapi lama-lama saya akhirnya saya berpikir, wah, kalaupun Tuhan itu laki-laki, lalu di mana letak keadilannya, ya kan? Kenapa kok mesti menjelma menjadi manusia, dan menjadi manusia itu manusia dari bangsa Israel, ya? Dan di lukisan-lukisan ataupun di patung-patung itu digambarkan bahwasanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia sebagai manusia yang gagah ya, tampan, sempurna gitu ya, gondrong ya, terus rambutnya pirang-pirang lah begitu, macam orang barat. Nah ini letak keadilannya di mana? Sedangkan Allah itu menciptakan manusia itu beraneka ragam rupa, beraneka ragam warna kulit ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Afrika sana yang notabene tidak tampan ya? Kalau menurut saya sih
banyak banyak yang tidak tampan, banyak yang tidak cantik, ya. Kalaupun orang-orang kulit hitam ini. Nah, di sini maka di mana letak keadilan Tuhan? Ya, ketika Tuhan mengambil rupa manusia menjadi pria tampan. Di mana letak keadilannya? Kenapa Allah tidak? Kenapa Tuhan tidak menjelma menjadi manusia dan mengambil rupa manusia dengan berkulit belang-belang, ya, supaya adil? Karena Allah menciptakan manusia itu beraneka ragam kulit, warna kulit. Ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih, ya. Nah, di sini maka beruntunglah kita jadi umat Islam ini. Karena di dalam Islam itu ada ilmu kepastian, ada ilmu pasti, di mana ada keselamatan. Tidak di dalam Kristen, ya. Di dalam Kristen semuanya mengagak-agak, ya. Kristen satu dengan Kristen yang lainnya saling membidatkan, saling menyesatkan. Padahal mereka sendiri, ya, mengakui semua orang Kristen pasti masuk surga dan semua orang Kristen itu dibimbing oleh Roh Kudus, katanya. Namun di sini semua mengaku dibimbing Roh Kudus tapi saling menyesatkan. Lalu Roh Kudusnya pun ada yang sesat, berarti kan begitu jadinya, ya. Jadi maka beruntunglah kita. Oke, kaum muslimin, agar tidak panjang lebar, saya sebenarnya banyak mau ngomong dan karena geli dan lucu. Oke, demikian kaum muslimin. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Ayat selanjutnya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan itu gambarnya Allah. Kalau bapaknya adalah laki-laki, ya berarti perempuannya Roh Kudus. Kan itu simple. Rupa dan gambar Allah, bukan potret. Jadi kayak Adam lah Allah itu, kayak saya Allah itu. Itu memikirkan bagaimana sih lu ketambunan ini? Lalu perempuannya yang mana, bro? Perempuannya bukan gambar Allah, gambar kucing. Allah supaya berkuasa itu. Iya. Rupa dan gambar Allah itu dan berkuasaan, bukan mukanya, bukan face-nya. Itu pemikiran berlari itu tambunan. Aduh, kamu itu gimana sih? Begini ya. Jadi kamu mau dia domba, tapi pikiranmu sudah menceng. Apa sih kamu? Domba, justru gua lagi turun roh. Itu tidak mengatakan laki-laki dan perempuan, bukan ke situ maksudnya. Rupa dan gambar. Gambar itu kamu tahu artinya, bukan potret. Rupa, gambar. Gambar apa? Bahwa Tuhan itu berkuasa, manusia pun berkuasa untuk menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Wujudnya Tuhan seperti apa? Wujudnya Bapak seperti apa? Seperti laki-laki apa? Seperti kucing? Bukan gambar, itu bukan potret. Ini laki-laki bukan menceritakan laki-laki. Tuhan itu tidak tahu bagaimana laki-laki bukan. Hanya sebutan. Kamu itu kan picik pikiranmu. Roh Kudus datang sama kamu, tapi kamu rusak kamu. Merusak. Jadi kamu orang Islam kamu bikin ketawa sekarang ini. Kamu berani berkata gambar Tuhan bukan laki-laki, kamu salah. Sudah salah, sudah sesat. Ya sudah salah kamu. Saya ikut Alkitab. Alkitab itu tidak menjelaskan fisik Tuhan, tidak. Bukan untuk menjelaskan fisik Tuhan. Tuhan itu ajaib. Kita tidak tahu laki-laki atau perempuan. Enggak. Si Palamsen ini kan jujur ya. Palamsen ini adalah Advent. Advent itu adalah bidat di dalam kekristenan. Jadi kalian harus tahu, Palamsen ini Advent, bukannya saya menjelekkan dia. Jadi supaya kalian tidak menyamakan Palamsen dengan saya. Saya karismatik. Si Palamsen bukan karismatik, bukan. Dia itu Advent. Advent sama karismatik beda. Jangan samain. Makanya jangan bilang kok satu iman. Enggak, saya nggak satu iman sama dia. Dia Advent kok. Advent itu beda imannya sama karismatik. Udah jelas ya. Bang Luga, op dulu Bang Luga, kita aja Bang Luga. Jadi Bang Luga sama Pak Lamsen ini beda Bang. Beda dong, kan dia kan Advent, tapi kan nggak perlu lah saya teriak-teriak, nanti kan dia tersinggung. Tapi saya harus katakan, dia dengan saya itu beda iman. Tapi di kitab sama ya Bang ya, kalau Alkitabnya sama Bang ya, yang dipelajarin Bang. Kitabnya sama, tetapi ada ajaran-ajaran Advent itu yang melenceng, seperti penyangkalan kepada Roh Kudus, penyangkalan ke segala macam. Itu ada, nanti bisa dibahas lah. Kalau Advent sama karismatik itu beda. Makanya kan kalau di dalam kekristenan, Advent ini termasuk bidat Pak. Tapi kan karena Palamsen ini kan teman saya juga, jadi saya harus menjaga perasaannya dia lah gitu. Tapi jangan juga dia menyalahkan saya. Kalau dia menyalahkan saya kan
mau nggak mau lah, jadi keluarlah semua, jadi singa saya jadi keluar gitu, janganlah. Oh ya udah, nanti gini aja Bang Luga, nanti pas saya khusus kita telepon nanti kita jelaskan Bang Luga ya, Advent itu seperti apa. Iya, jadi Pak Lamsen ada Pak Lamsen, nanti Pak Lamsen ngamuk-ngamuk lagi, habis pula meja Iya. itu dibikin. Iya, jadi Pak Lamsen nggak usah marah-marah, kita kan sudah beda aliran Pak, jadi nggak usah nyala-nyalain saya juga kan nggak nyala-nyalain Bapak, saya kan diam aja, namanya udah Jadi beda bedanya Advent dengan itu Luga Tambunan, karismatik itu. Karismatik itu kan menggunakan akal otaknya lagi menambah-nambah ajaran Alkitab. Padahal maksud dan tujuan Alkitab itu kan hanya untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menjelaskan dirinya, saya laki-laki tak perempuan, bukan. Ya udah salah nih. Pengenalan akan Tuhan itu penting Pak Lamsen. Gimana kita mau menjelaskan kasih Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan itu seperti apa? Sampai bongkok kamu mau sampai busuk kamu tidak bisa kenal fisik Tuhan. Bisa, kenapa Tidak nggak ada. bisa? Dikatakan di Alkitab Habakuk juga tidak 14. menjelaskan fisik Tidak, Tuhan. tidak. Saya Tidak, berdasarkan tidak. Alkitab tidak dikatakan laki-laki itu perempuan. Siapa bilang Tuhan dikatakan duduk Tidak ada duduk fisiknya, orang. tidak tahu apa pakai tangan, pakai mata. Ya, Yesus jadi laki-laki Kamu kok. itu ketemu Yesus dengan jadi Tuhan terus. sekarang saya tanya. Dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, Bohong. kenapa Yesus tidak menjelma menjadi perempuan? Saya tanya kenapa? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa Yesus tidak menjadi perempuan? Alkitab tidak menjelaskan itu. Saya berdasarkan Alkitab tidak mau Iya, pikiran saya. kenapa Yesus menjadi laki-laki? Orang yang tahu itu, Alkitab tidak tahu menjawab itu. Kalau bisa diajak Alkitab, bisa diajarkan Alkitab, saya bisa jawab. Kalau bisa dijawab, Alkitab bisa jawab. Saya tidak menambah ajaran Alkitab. Itu bedanya. Saya tidak bisa menambah atau mengurangi ajaran Alkitab. Itu bedanya antara saya dan bisa kamu. menambah karena Pak Lamsen nggak diurapi Tuhan, makanya dia nggak bisa ngerti. Itu kan hanya orang-orang yang diurapi aja bisa ngerti gitu. Orang Islam aja nanya-nanya nggak nyampe ke situ kok. Mana ngerti? Bilangnya juga Roh Kudus Jibril. Jibril kan laki-laki ganteng. Roh Kudus kan sosok yang memang dia sosok yang lemah lembut. Wanita cantik emang ngelambangin siapa sih kalau bukan ngelambangin Roh Kudus? Kita kalau ngeliat wanita cantik kan Jelas kadang-kadang bedanya karismatik Tuhan. dengan Advent itu beda. Karismatik itu Ya selalu udahlah, menambah ya. ajaran yang menurut pendapatnya. Sudah jelas. Kalau Advent tidak mau nambah, tidak mau mengurangi. Jumlah Advent di Indonesia itu Sudah paling jelas. ribu. Terserah kamu lah. Mau ngomong Karismatik apa, jumlahnya mau bahas 20 bahasa juta, apa. 20 juta Terserah kamu. lebih. Ajaran kepada Islam seperti itu. Tidak. Saya tidak mau mengikuti karismatik. Menambah, mengurangi. Saya Ya tidak udahlah. bisa mengetahui sosok Tuhan itu bagaimana. Ya udahlah. Tidak tahu laki-laki atau perempuan. Tidak tahu. Oke, Tidak ada oke sampai Pak dengan Tuhan Lamsen. itu. Udah Pak Lamsen Kita tidak ya. mengajarkan itu. Kita kasih ke yang lain aja Alkitab udah. tidak mengajarkan Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Ya wes, ya wes. Biar opo-opo, tapi aku mengatakan Yesus itu cowok ganteng. Yesus kan Tuhan. Kenapa dia cowok? Kenapa dia bukan cewek? Ayo lo. Ayo lo. Holy Spirit. Now I welcome you. Oh jadi Bang Luga sudah final Bang Luga ya, kalau pemahaman Bang Luga ya. Final dong. Wow, kan gini Bang, ini kan pelajaran-pelajaran tingkat tinggi sebenarnya di dalam kekristenan. Tampak Lamsen ini nggak nyampe ke situ. Jadi abang nanya tabrakin itu ya meledak lah jadinya, dudubrak. Iya, jadi saya juga dituduh ngadu domba, Bang. Padahal kita sering bukan yang komunikasi. domba, tapi kan dia yang merasa tertuduh. Padahal kan abang kan biasa aja, itu wajar. Namanya orang dialog lintas agama, apalagi Kan ada sudah tahu bedanya. Saya dengan Luga itu bedanya adalah Luga Tambunan menambah-nambah atau menambah dengan pengetahuan sendiri, logikanya sendiri. Padahal Alkitab melarang. Janganlah menggunakan otak dan logikamu. Tidak mungkin bisa manusia mengenal muka Tuhan. Tidak mungkin bisa. dikatakan laki-laki Tidak ada. dan perempuan, manusia itu gambar Iya. laki-laki dan perempuan. Itu istilah. Istilah itu. Kalau Tuhan laki-laki dan perempuan, rohnya itu beranaklah dia. Lahirlah anaknya banyak. Bersetubuhlah dia. Memang makin menjadi-jadilah pikiran seperti itu.
Loh, Sudah berapa banyak anak Tuhan? anak dari roh. Anak yang tunggal kok Yesus ajaran Alkitab bisa menyimpang jadinya. Oh, jadi menyimpang sih, kau aja menyimpang. Udahlah Pak Lamsin, udah malam lah, tidurlah ah. Kenapa kamu berhenti hanya laki-laki perempuan? Kalau Tuhan laki-laki, rohnya perempuan, harus bersetubuh, lahir anaknya. Banyak anaknya jadi kayak laki-laki kayak manusia ini. Kenapa enggak lanjut? Stop di situ aja. Loh, Itulah bodohmu itu. sekarang saya tanya sama, jangan bilang-bilang bodoh, apa-apa udah tua, ya. Namanya udah jelas-jelas Adam aja, Hawa aja diambil dari dalam badannya. Berarti kan tinggal di dalam badannya, berarti satu tubuh. Kenapa kamu stop di situ? Harusnya orang itu punya anak banyak, anak Siapa? cucu, Siapa? seperti manusia. Kenapa stop? Tuhan tidak bersetubuh dengan roh. Kamu itu nggak tambah ngerti saya. Kenapa kamu seperti itu? Yesus kan disebut anak tunggal. Berarti anaknya satu, udah. Gak bisa kamu pikirkan seperti itu. Apa tidak bisa bersetubuh lagi dengan roh supaya itu lahir anaknya? Kamu itu gimana sih? Tidak bisa. Itu kan dikatakan Jadi di situ kan anak Yesus itu dilahirkan oleh roh. itu kan Yesus dilahirkan oleh roh karena Tuhan bersetubuh dengan roh. Kapan nikahnya? Di mana nikahnya? Dia memberkati. dengerin. Kau jangan ajarin aku. Kau jangan Melenceng. Ajaran setan itu namanya, ajaran setan. enak aja kau. Tuhan Orang Alkitab tidak mengajarkan tentang itu. Maksa ditambah-tambah. Kamu itu menambah-nambah. sekarang gue tanya, wujud Tuhanmu seperti apa Lansen? Seperti laki-laki apa perempuan? Tidak bisa tahu karena tidak pernah Yesus lihat. itu laki-laki Aku apa saja perempuan? tidak tahu wujudnya. Laki-laki apa perempuan Tuhanmu? Tahu laki-laki itu perempuan. Berarti kau ajaran sesat kau. Bukan ke situ ajaran Alkitab. Itu saja laki-laki. Alkitab itu mengajarkan tentang kasih Tuhan, bukan menerangkan tentang fisiknya, bukan tentang dirinya. Kamu melenceng, melenceng. Itu laki-laki. Ah. Yesus itu laki-laki, jangan sembarangan. Tujuan ajaran Alkitab bukan menjelaskan tentang fisik Tuhan, tidak. Laki-laki apa perempuan? Tidak ada jawaban dari Alkitab, tidak bisa dijawab. Tahu, Yesus aja laki-laki kok. Sembarangan kamu. Yesus aja laki-laki kok. Kecuali laki itu enggak, bukan cewek, bukan cowok di pertengahan. Yesus itu kenapa dia laki-laki? Ada maksudnya. Iya, berarti Kamu tidak dia tahu. Tuhannya laki-laki, udah titik. Yesus kan Tuhan, berarti dia laki-laki. Berarti ada Tuhan laki-laki. Sebagai manusia dia laki-laki. Nah, Sebagai ada sama, manusia kamu itu tidak sama. tahu. Manusia itu kan rupa dan gambar Allah, itu sama. Jangan kau putar-putar. Sekarang saya tanya, bapak sama mama beda nggak? Yesus itu adalah Tuhan Sekarang yang saya tanya, bapak itu kemanusiaan. laki-laki apa? Pertanyaan Jawab. itu tidak bisa dijawab Alkitab, maka saya tidak jawab. Tidak bisa saya jawab. Karena kau nggak Kamu itu sanggup. menambahin. Kau nggak sanggup. Alkitab tidak sanggup Kudus. membantu jawab itu. Saya Apa itu laki-laki? Ajaran Alkitab yang Nenek bisa saya mama jawab. baru perempuan. Kalau diajak Sekali Alkitab, diajarin. Bapak itu saya tidak laki-laki. mempunyai, tidak sanggup, tidak seperti kamu menggunakan akal logika kamu, tidak. Ya Apa udah, yang ya diajarkan udah. Kalau kamu nggak Alkitab, sanggup, saya ya udah. Jangan Ya udah. ditambah-tambah. Jangan Makanya, bernepo-nepo. jemaat di Indonesia cuma 10.000. Kamu itu banyak bohong. Ketemu dengan Jemaat Roh Kudus. Kristen di Indonesia itu cuma 10.000. Jemaat karismatik itu di Indonesia 30 juta, biar kamu tahu. Bukan Jangan- masalah jumlah. Ya, Bukan nggak masalah bisa. jumlah kebenaran itu. Kebenaran itu bukan masalah jumlah. Nggak mungkin, nggak mungkin cuma di sorga cuma 10.000 orang, ngaco. Apalagi juga kok nggak punya mujizat. Nggak punya mujizat, ngajar orang lagi masuk neraka. Ini sih jujur aja, malam jadi masuk neraka ini. Kok bisa bang masuk neraka bang? Oh iya dong, kan mengajarkan orang tanpa diurapi Roh Kudus itu haram hukumnya. Ini kan nggak ada Roh Kudus di Islam sendiri. Ngajar orang masuk neraka dia. Ini yang disebut guru-guru palsu. Kamu sudah rencana pulang dari Surabaya. Saya udah debat Kami sudah sekali sama dikasih. dia. Udahlah. Apalagi gerejamu nggak ada mujizat. Stop, jangan ngajar orang, nggak boleh. Saya yang bilang nggak boleh ngajar orang. Oh jadi orang ngajarin orang itu harus ada mujizat bang ya? Iya dong, Kalau harus menurut teknik Kudus dong, nggak main asal-asal. Itu
namanya guru palsu. Guru palsu. Saya ya, hukuman terhadap guru palsu itu ibarat kata kalau Islam dimasukin sekali ke neraka, guru palsu 1000 kali. Lebih jahat, lebih berat hukumannya guru-guru palsu yang model kayak dia ini. Rudy Yohanes dia ini sama ini. Hukumannya lebih gila. Parah juga bang ya. Oh kan dikatakan kan kalau muslim orang yang belum mengenal Tuhan ya kalau wajar kita tarik, tapi kalau ini udah tahu Tuhan tapi ngerecok-ngerecokin doang kerjanya, orang lagi enak-enak ngobrol datang ngerecokin, kan kurang kerjaan. Harusnya kan dia mendukung, mendoakan kayak ini kan enggak, malah lawan saya, padahal dia katanya Kristen tapi dia ngelawan saya, berarti dia bukan Kristen karena dari buahnya kita tahu dia ini antikristus. Udah divaksin belum? Tanya sama dia tuh. Pasti udah divaksin itu 66. Sudah keluar bang. Ya udah. Ya apa abang juga orang udah tua jangan dibentak-bentak bang. Biasa aja. Bukan, artinya kan kalau dia juga keras seperti itu juga harus dikerasin. Bukan berarti aku maki-maki dia, supaya dia juga tahu. Dari dulu juga dia seperti itu sama saya. Ya kalau memang dia setuju, dia jangan melawan saya. Diam Ya, aja. Ini bang, saya kan jadi gak enak bang kalau dia mengatakan bahwa saya ngadu domba. Loh, kapan saya ngadu domba? Kalau orang Kristen yang benar itu nggak perlu dikatakan mengadu domba. Namanya juga kita lagi nginjilin orang. Apapun yang dilakukan ya kita berusaha nginjilin orang lah. Iya, sedangkan saya kan cuma bertanya apakah betul nih Pak Lapsen dengan omongan Bang Luga ini apakah ada di Alkitab? Kan Bang Luga kan berdasarkan di Alkitab. Nah, Pak Lapsen mengatakan itu di luar dari Alkitab. Loh, nah kalau di luar dari Alkitab ya kita kan nggak tahu Bang pemahaman Bang Luga dengan Pak Lapsen. Makanya saya bertanya gitu loh. Makanya saya bilang antikristus itu berasal dari orang Kristen ya, seperti Protestan sebagian ya, tidak semua, sebagian Katolik. Makanya kalau saya disuruh berurusan dengan Katolik sebenarnya saya nggak malas, karena kenapa? Ngototnya dari kalian ngotot, dia lebih gila ngototnya, karena kenapa? Satu, dia udah kenal Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan firman Tuhan. Itu jauh lebih jahat daripada orang belum kenal Tuhan yang nggak melakukan firman Tuhan karena dia nggak kenal Tuhan. Tapi kalau orang seperti ini udah tahu firman, tetapi nggak mau melakukan, akhirnya jadi seperti ini, bebal namanya. Nah, menurut abang Advent itu seperti apa sih bang? Ini kan Pak Lamsen sudah nggak ada nih bang. Menurut abang Advent itu seperti apa sih bang? Advent itu adalah sudah dari dulu itu bidat Kristen. Bidat itu artinya ajaran sesat dari yang tetapi mengatasnamakan nama Kristen. Advent, Mormon, terus apalagi itu Children of God, termasuk Katolik dengan salah satu. Tapi karena Katolik sudah menjadi besar, ya orang kan juga ngomongin sesat. Tetapi kalau dipandang dari segi karismatik, itu semua bidat. Nah, demikian tadi kamu Simin ya. Terus saya tidak henti-henti saya tertawa karena mendengarkan atau tengok orang-orang itu berdebat ya. Kristen sama Kristen berdebat, geli kita, lucu. Jadi seolah-olah saya tuh jadi jujur saja saya merasa ada ada sesuatu yang aneh bagi saya ya ketika mereka itu berdebat. Kenapa ya mereka berdua itu tidak terus sudah tahu kebingungan begitu, seharusnya nyadar dan berpikir gitu ya, lalu menjadikan sebuah agama itu perbandingan ya, menjadikan perbandingan mempelajari agama untuk menjadi sebuah perbandingan agama di mana cari letak kebenaran di antara kedua agama ini ya. Nah, jadi pokoknya menurut saya menjadi bodoh permanen itu mungkin menjadi sebuah takdir ya, atau mungkin wajib bodoh sampai mati atau entah cemana gitu ya. Mengapa? Kalaupun sudah bertabrakan ya satu dengan yang lain, tidak ada kebenaran ya, tapi tetap diyakini, sudah ada saling pikiran itu tidak sampai tapi dipaksakan,
kenapa tidak terus masuk Islam saja? Atau mungkin jadi ateis lah kalaupun gengsi menjadi Islam ya. Karena orang-orang Kristen ini mereka kalaupun yang konservatif ini biasanya mereka ini tahu sebenarnya kebenaran Islam ini, tahu, hanya saja mereka tuh gengsi ya. Jadi hanya ada dua perkara, jika mana ada orang-orang yang mengetahui isi kitabnya namun dia tidak mengakui kebenaran Islam, itu hanya ada dua perkara. Perkara yang pertama dia sombong ya, yang kedua dia tidak mau mempelajari oleh karena kebodohannya yang diwajibkan sampai mati itu ya. Jadi ya itulah, sulit. Hidayah memang mutlak ya, mutlak prerogatif Allah, tapi di sini Allah memberikan kita manusia ini akal. Diperintahkannya kita selaku manusia ini untuk berpikir dengan akal yang Allah berikan itu ya. Jadi jelas jika mana kita mau berpikir, maka Islam sebenarnya yang dapat mampu menjawab dari segala tantangan ya kan, apapun itu ya, dari hal kehidupan ataupun perihal apapun itu ya, masalah kegaiban dan segala macamnya ya, perihal masalah penciptaan lah segala macamnya ya. Beda halnya di dalam kekristenan, malaikat itu tidak dijelaskan penciptaan awal penciptaannya malaikat itu bagaimana ya. Dan ketika Bible itu, kitabnya orang Kristen itu menerangkan tentang sains, itu pun bertabrakan ya, tidak sesuai dengan sains modern. Ketika perihal masalah penciptaan, Bible itu menceritakan alur satu persatu yang diciptakan apa-apa ya, tapi tidak sesuai dengan sains modern ya, tidak sesuai dengan keilmiahan gitu ya. Masa ada pada mulanya langit gelap gulita dan kosong ya, menutupi samudra raya ya. Ini di sini bumi belum terbentuk dan kosong katanya ya, belum terbentuk dan gelap gulita dan juga kosong. Namun di situ ada air, lalu air itu bertompang pada apa itu. Pokoknya lucu dah ya. Nah, ini maka kita selaku umat Islam ya, maka bersyukurlah ya bahwasanya Allah menetapkan kita menjadi manusia yang seutuhnya, tidak seperti di sebelah ya. Bahasanya di sebelah itu di Kristen kita ketika menjadi Kristen menjadi domba ya. Kita pun umat Islam ini dikata domba-domba yang tersesat. Nah, ini untuk yang Kristen ya. Kalau kalian benar-benar Kristen dan mau mempelajari isi kitab kalian, itu saya yakin kalian pasti akan meninggalkan kekristenan dengan segera. Dan kalaupun tidak, kalian pasti akan masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kalian pasti akan menjadi ateis. Kalau masuk Islam gengsi, pasti jadi ateis ya. Karena apa? Cerita keselamatan itu kan melalui informasinya kan melalui kitabnya. Namun ketika kitabnya pun memberikan informasi ngambang, dari mana kita akan tahu bahasanya kita akan selamat, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan ya. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.